tetapi juga jangan melangkahi kodratmu sebagai perempuan. Boleh kamu dominan, tapi jangan terlalu mendominasi sehingga suami kamu atau imam kamu justru malah harga dirinya itu merasa direndahkan. Hola netizen yang tercinta, setelah resmi bercerai Teuku Ryan dan Ria Ricis kini menuai konflik. Keduanya saling serang dan sindir-menyindir melalui media sosial. Satu diantaranya terkait insiden Teuku Ryan diusir dari rumah Ria Ricis. Teuku Ryan menyebut dirinya tidak meninggalkan rumah, melainkan diusir oleh Ria Ricis. Ryan mengungkapkannya melalui video klarifikasi. Imbas diusir dari rumah itu, Teuku Ryan mengakui dirinya malu sebab pengusiran itu bukan langsung kepada dirinya, melainkan melalui asistennya. Ria Ricis dan Teuku Ryan telah resmi bercerai. Dalam berkas perceraian yang beredar, Ria Ricis menyebut bahwa Teuku Ryan pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal sendiri di Jakarta Selatan, hingga gugatan cerai didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta. Atas tuduhan itu, Teuku Ryan dengan tegas membantahnya. Dia mengakui bahwa dirinya bukan meninggalkan rumah, melainkan diusir dari rumah yang ia tinggali. Ryan mengatakan saat itu mereka sebenarnya sudah membicarakan hal itu ketika masa sewa rumah di Kemang habis. Sedangkan mereka juga sedang merenovasi rumah lainnya. Saat masa sewa rumah Kemang selesai, ada banyak barang tidak bisa masuk di rumah Kebagusan, sehingga sebagian barang diletakkan di rumah Geria. Setelah beberapa hari tinggal di rumah Kebagusan, Ryan mendapat kabar dari asisten bahwa Ryan diminta untuk mengeluarkan barang-barangnya dari rumah di Kebagusan. Keadaan itu mungkin awalnya hanya salah komunikasi, mengingat pesan tersebut disampaikan oleh asisten bukan oleh Ria Ricis langsung. Tapi karena mendengar kabar itu dari orang lain dan bukan istrinya, Ryan akhirnya hanya mengikuti saja pesan yang disampaikan. Bahkan menurut asisten tersebut, Ria Ricis sebenarnya sudah 3 kali mengingatkan agar asisten itu mengatakan pada Ryan untuk mengeluarkan barang-barangnya. Asisten itu disebut Ryan baru menyampaikan padanya di peringatan keempat. Ryan mengatakan alasannya tidak langsung menanyakan hal itu karena komunikasi dengan Ria Ricis mulai sulit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cerita Neri, dari ceritanya perceraian Ria Ricis, aku juga ada satu cerita. Cerita ini sudah izin sama YBS-nya untuk aku ceritakan biar dapat hikmah. Jadi aku ada temen, orang ini secara ekonomi tidak kekurangan apapun. Dia juga tidak harus berusaha gimana-gimana karena kayaknya itu hidupnya itu sudah terjamin. Dia tidak harus sekolah di SMA negeri, SMA swasta juga nggak apa-apa. Tidak perlu belajar keras untuk meraih nilai berapapun, asal lulus saja orang tuanya itu sudah oke. Yang penting lulus, tidak tinggal kelas, itu sudah cukup. Nggak seperti kita-kita yang harus belajar berusaha agar keterima di universitas negeri. Dia mau kuliah di universitas manapun, swasta paling mahal pun oke. Jurusan fakultas apapun oke. Bahkan dia itu bisa ganti fakultas itu 2 kali kalau nggak 3 kali. Nggak seneng ganti. Pokoknya hidupnya itu kalau uang nggak kekurangan deh. Terus dia juga tidak ada hal-hal yang harus diusahakan, harus dicapai, harus di-effort, itu nggak ada. Ya udah, pokoknya hidupnya itu enak saja. Kemarin ketemu dan curhat. Ternyata cobaan hidupnya adalah dia itu tidak pernah dicintai dengan tulus oleh orang lain. Temennya yang deket dengan dia itu modus karena duitnya. Pacaran juga gitu. Nikah yang pertama ternyata juga nggak cinta sama dia. Kemudian cerai, terus nikah dapat duda anak 1. Dia pikir dia akan mencintai anaknya. Ternyata dia juga tidak bisa mencintai anaknya dan suaminya lagi-lagi tidak mencintainya, hanya modus hartanya. Akhirnya dia di keadaan yang down. Aku itu harus gimana sih?
apa kurangnya aku sehingga aku kok tidak seperti orang lain, tidak seperti orang miskin aja. Itu ada loh yang dicintai, dilindungi, dirindukan oleh pasangannya. Aku itu enggak. Bahkan aku merasa orang tuaku itu pokoknya mencukupi dengan duit sudah selesai. Terus aku itu harus gimana, Neri? Aku juga tercengang. Ya Allah, orang yang aku anggap hidupnya itu tanpa kendala, tanpa masalah, tanpa cobaan, ternyata itu ada juga di titik terendahnya. Terus aku menyarankan, semoga saranku tidak salah ya. Aku menyarankan gini, stop cari cinta manusia. Sekarang cintailah dirimu sendiri dan cintailah Tuhan. Sudah. Kalau ternyata kamu itu nggak merasakan cinta yang tulus, sudah ciptakan cinta yang tulus untuk dirimu sendiri dan untuk Tuhan. Itu insya Allah tidak mengecewakan. Karena kalau kamu sudah, jangan salah, nanti kalau kamu menyiapkan cinta yang tulus pada seseorang, pada manusia, jangan-jangan kamu hanya cinta sendiri, tidak dicintai juga seperti dua laki-laki sebelumnya, seperti teman-temanmu sebelum-sebelumnya. Terus dia itu diem, terus aku kesepian dong nantinya. Enggak. Sekali lagi, jangan bergantung kepada orang lain. Sudah, kamu ada duit, kamu bisa kesana kemari sendirian, lakukan sendirian. Jangan harus ada yang nemeni, jangan harus ada yang melayani. Enggak. Sekarang ayo belajar mandiri, rubah mindsetnya, semua bisa dikerjakan sendiri, semua untuk diri sendiri sama Tuhan. Udah itu aja. Karena dia muslim, saya harus pakai jilbab kayak kamu ya. Sebenarnya harus, tetapi kalau misalnya pakai jilbab itu bukan karena saya yang nyuruh, atau karena orang lain, atau karena modus apapun, biar kamu tidak dimodusi. Tapi tuluslah karena Tuhan. Lihat dasar-dasarnya, renungkan, pikirkan, itu nanti kamu akan dapat jawaban. Tidak harus jilbab besar seperti aku, enggak. Kalau pakai jilbab seperti ini, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kamu dan Tuhanmu, gitu aja. Terus dia itu merenung, belum kasih jawaban dan belum ketemu lagi. Aku sampai, ya Allah, ternyata ada orang yang cobaannya itu bukan ekonomi, bukan keadaan sulit, bukan sakit, bukan dikhianati, bukan bangkrut, tapi belum pernah dicintai tulus. Ada ya cobaan seperti itu, dan itu ternyata rasanya itu nyesek daripada bangkrut, daripada dikhianati katanya. Karena apa? Kalau kita masih ada yang menopang, kita masih ada yang hati kita itu masih ada yang menguatkan pada saat kita itu terpuruk, itu akan lebih baik daripada ternyata orang-orang yang selama ini itu kita suapi, kita kasih apapun, ternyata pada saat kita terpuruk itu ya udah, masalah kamu, urus sendiri. Ternyata kita itu tahu bahwa dia itu ternyata modus. Itu sangat-sangat menyakitkan katanya dia. Kalau saranku seperti itu salah atau enggak sih? Kasih komentar ya. Aku kok ngerasa kayak kasihan gitu loh ke Rian loh. Bukan karena aku nggak ngedukung Ricis ya, justru aku ngedukung Ricis karena kan sama-sama sebangsa lah sama aku perempuan. Tapi di sini yang aku lihat ini kasus perceraiannya ini apa ya, sebabnya ini masih di tahap-tahap yang masih bisa diperbaiki sebenarnya. Ini hanya karena komunikasi aja. Dan aku rasa nih karena Ricis ini terlalu dominan banget, sehingga Rian ini kayak ngerasa kayak minder atau ngerasa kayak kurang dihargai sebagai imam, sehingga akhirnya adalah di situ secara psikis ada penekanan batin. Nah, yang aku lihat sih di situ ya. Jadinya Rian itu kayak mau ngapa-ngapain tuh serba salah, dan akhirnya ya udahlah gitu. Paham lah, laki-laki, apalagi kan laki-laki kan tahu sendiri harga dirinya tuh tinggi dan egoisnya tuh tinggi. Jadi kita sebagai
perempuan terkhusus istri itu harus paham soal itu gitu. Dan Ricis ini terlalu dini banget untuk memutuskan perceraian karena masalah-masalah yang menurut saya masih bisa diperbaiki gitu. Mungkin hanya karena komunikasi aja. Di sini kan Ricis ini kan karena kan ya saya tidak menyalahkan juga kalau Ricis dominan. Tetapi jangan terlalu mendominasi. Boleh dominan tapi jangan terlalu mendominasi seorang laki-laki, apalagi laki-laki itu adalah imam untuk kita gitu. Kalau menurut aku ya, karena aku temen aku pernah ngalamin hal yang serupa, suaminya cuek. Aku cuma ngasih saran, mungkin kamu yang harus lebih lebih aktif, lebih inisiatif, tetapi juga jangan melangkahi kodratmu sebagai perempuan. Boleh kamu dominan, tapi jangan terlalu mendominasi sehingga suami kamu atau imam kamu justru malah harga dirinya itu merasa direndahkan. Nah itu jangan, karena sebaik-baik perempuan tetap menjunjung tinggi harga diri laki-laki gitu loh. Ini kalau pandangan aku ya, bukan karena aku nggak ngebela Ricis, justru aku mendukung Ricis. Cuman maksud aku tuh ya Ricis harus kurang belajar soal rumah tangga. Jadi saya rasa memang keduanya ini kurang pemahaman atau kurang edukasi soal rumah tangga ya, sehingga terlalu dini. Dan masalahnya yang saya baca juga mengikuti yang lagi rame juga, ya masih bisa diperbaiki gitu. Hanya karena mungkin satu terlalu dominan yang mendominasi, satunya lagi kurang ada power untuk itu gitu, sehingga jatuhnya kayak laki-laki kalau secara harga diri sudah ditekan, sudah direndahkan, itu tuh mau ngapa-ngapain tuh males loh. Ini yang aku pelajari ya, itu mau ngapa-ngapain tuh males loh. Apalagi tuh istri sendiri, apalagi tuh masalahnya dengan keluarga gitu loh. Apalagi yang mungkin si laki-laki ini ngerasa juga mungkin keluarganya ya udahlah, nggak ada rasa benci, nggak ada rasa apapun, tapi si istri masih terus mungkin mengungkit atau membahas, ya itu akhirnya laki-laki ini kayak ngerasa kayak lo nggak ngehargain aku, terus lo juga nggak ngehargain keluarga aku, sehingga jadi kayak males gitu. Apalagi kalau untuk berhubungan itu kayak lebih harus ini nggak sih, harus sama-sama mood gitu. Kalau yang bukan orang yang hiper ya, kalau orang hiper mah mau mood mau apa ya juga hajar aja. Tapi kalau untuk orang yang biasa-biasa aja secara seksual, menurut aku tuh harus benar-benar sama-sama mood loh untuk melakukan hubungan. Jadi nggak bisa kayak hanya terpaksa aku ngelakuin ini kayak cuma membuang inimu aja tuh, kayaknya enggak deh gitu. Apalagi mereka menikah itu kan untuk proses cara pendekatan emosionalnya kan singkat, jadi aku tuh kurang di situ. Nah disitulah harusnya banyak-banyak belajar, apalagi kan Ria Ricis kan punya kakak yang ustazah yang intinya lebih paham juga soal itu gitu. Tapi nggak bisa jadi acuan juga sih, maupun itu semua keluarganya Ricis ustazah, bahkan mungkin ahli surga pun belum tentu Ricisnya bisa diberikan nasihat. Nggak semua itu nggak sama gitu, meskipun sedarah belum tentu secara pemikiran, secara karakter, secara apapun itu sama, belum tentu. Apalagi kan lingkungannya kan berbeda gitu. Kalau kakak-kakaknya ini kan dunianya juga berbeda. Kalau Ricis ini kan dunianya dunia hiburan, dunia entertain, dan menurut aku tuh dunia entertain agak sedikit kejam ya menurut aku ya. Yang paham lah, intinya yang paham lah gitu. Jadi disitulah mungkin Ria Ricis kayak ngerasa kayak terlalu ya udah gitu. Tapi apapun itu bentuknya, namanya sudah terjadi ya sudahlah. Semoga aja keduanya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Semoga aja perceraiannya bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya, dan Ria Ricis pun maupun Rian tidak terburu-buru lagi dalam menyimpulkan sesuatu. Ya semoga aja keduanya bisa sama-sama saling istiqomah, sama-sama bisa saling memaafkan, ya damai satu sama lain lah, supaya juga rezekinya terus lancar. Itu aja sih kalau pandangan dari aku. Terserah kalau beda pendapat, beda pandangan, mau dibully ya monggo silahkan. Tapi kalau menurut aku sebagai manusia,
terlalu menghakimi, apalagi bilang mau kondo, apalagi setelah ditransfer 500 juta, apalagi yang apa sih. Aku tuh kalau terlalu menjudge banget tuh ya salah juga sih. Bagaimanapun juga kita tidak tahu secara detailnya ya bagaimana itu bisa ditransfer, bagaimana, dan ya bla 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 bla. Terkadang apapun yang menjadi alasan ataupun yang ditulis tuh belum tentu benar. Terkadang laki-laki tuh udah gitu loh, nggak seperti perempuan yang detail sekali untuk hal-hal seperti itu. Tuh berbeda dengan laki-laki. Ini yang saya pelajari ya dari otak laki-laki yang saya pelajari. Laki-laki tuh nggak yang seperti itu banget, apalagi untuk tipe-tipe Rian yang saya rasa cenderung cuek orangnya gitu. Tapi kayaknya sih Rian cukup penyayang sih terhadap perempuan sepertinya gitu. Cuman ya gitu, namanya laki-laki tetap mau apapun itu tetap egonya tinggi gitu. Dan kita itulah yang dipasangkan dengan perempuan yang kita harus memahami itu. Yaudahlah itu aja lah, ntar aku banyak bacot, banyak dihujat juga. Oke deh, maaf kalau ada yang kata-kataku yang salah.